Selamat datang di arah baru. Hidup adalah perjalanan sunyi dan tidak semua hal yang kita rencanakan perlu diumumkan kepada dunia. Banyak orang terlalu cepat menceritakan langkah-langkah besar yang belum dijalani. Padahal kekuatan sejati justru tumbuh dalam diam. Stoikisme mengajarkan kendalikan apa yang ada dalam dirimu, bukan reaksi orang lain. Jika terlalu banyak berbicara tentang rencana, kita justru memberi kesempatan bagi dunia untuk menilai, meragukan, bahkan meruntuhkan keyakinan kita. Di sini kita belajar menjaga energi agar tetap pada tindakan, bukan pada pengakuan. Kita belajar bahwa hasil nyata lebih lantang daripada janji-janji. Arah baru hadir untuk mengingatkan, bukan kata-kata yang membentuk hidupmu, melainkan langkah-langkah yang kau jalani dalam kesunyian. Karena ketika diam, kita tumbuh. Dan ketika tiba saatnya, hasil akan berbicara sendiri. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan tanda kelemahan. Justru, diam seringkali adalah bentuk pengendalian diri yang paling kuat. Banyak orang tidak menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita membutuhkan energi. Energi untuk berpikir, energi untuk menjelaskan, energi untuk membela diri dari tanggapan orang lain. Dan ironisnya, seringkali energi itu habis untuk sesuatu yang belum tentu penting. Ketika seseorang terlalu sering menceritakan rencana hidupnya, apa yang ia lakukan sebenarnya bukan sedang bergerak maju, melainkan sedang membuang tenaganya keluar. Ia merasa sudah separuh melangkah, padahal yang baru dilakukan hanyalah berbicara. Kata-kata memberi sensasi seolah-olah pekerjaan sudah berjalan, padahal kenyataannya masih kosong. Inilah mengapa banyak orang rajin berbicara, namun langkah nyatanya sangat sedikit. Filosofi Stoikisme mengajarkan, kendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan lepaskan hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Kata-kata yang kita ucapkan seringkali justru membuka pintu bagi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, opini orang lain. Begitu rencana diucapkan, telinga kita menunggu respon. Apakah orang itu mendukung, menolak, atau meremehkan? Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan fokus pada tujuan karena sibuk mengolah reaksi mereka. Inilah yang melelahkan. Energi yang seharusnya dipakai untuk bekerja, habis untuk memikirkan penilaian orang. Diam menjaga energi kita tetap utuh. Dengan diam, kita tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk menginterupsi perjalanan batin kita. Kita tidak membiarkan keraguan dari luar merusak keyakinan yang sedang kita bangun. Dia melindungi kita dari kebisingan yang tak perlu, dari gangguan emosional yang datang hanya karena kita terlalu cepat membuka mulut. Bayangkan sebuah api kecil yang baru menyala. Jika ditiup terlalu keras, api itu akan padam sebelum sempat membesar. Rencana kita pun sama. Jika kita terlalu cepat membicarakannya, kritik, cemooh, atau bahkan pujian yang berlebihan, bisa memadamkan semangat yang baru saja tumbuh. Diam adalah cara kita menjaga api itu tetap menyala, tetap bertumbuh, hingga suatu hari cukup besar untuk memberi cahaya yang terlihat tanpa harus dijelaskan. Diam bukan berarti menutup diri sepenuhnya. Bukan berarti kita tidak boleh berbagi sama sekali. Diam di sini adalah tentang bijak memilih. Tidak semua orang pantas mengetahui rencana kita. Tidak semua telinga mampu mendengar dengan netral. Kadang membatasi cerita berarti menyelamatkan diri dari energi yang terbuang sia-sia. Kita hanya perlu berbicara pada orang-orang tertentu, pada mereka yang benar-benar bisa dipercaya, bukan pada semua orang yang kebetulan ingin tahu. Dengan menjaga diam, kita juga sedang melatih diri untuk lebih fokus pada tindakan nyata. Setiap langkah yang diambil, setiap usaha yang dilakukan, menjadi bentuk komunikasi yang lebih kuat daripada 1000 kata. Orang akan melihat hasilnya, dan dari hasil itulah mereka tahu arah yang kita tuju. Tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan panjang lebar. Hasil selalu berbicara lebih lantang. Dalam keheningan ada ketenangan, dan dalam ketenangan ada kekuatan. Dia memberi kita ruang untuk berpikir jernih, untuk mengatur strategi, dan untuk melangkah tanpa beban komentar. Sementara yang lain sibuk berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan, kita sibuk benar-benar melakukannya. Inilah yang membuat dia menjadi kekuatan tersembunyi, energi tetap tersimpan, fokus tetap terjaga, dan langkah tetap teguh. Maka jangan remehkan kekuatan diam.
Ia bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi cara terbaik menjaga energi agar tidak terbuang pada hal-hal yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tetapi siapa yang paling jauh melangkah. Dia menjaga energi, dan energi itulah yang akan membawa kita mencapai apa yang kita inginkan. Tidak semua hal dalam hidup kita perlu diumumkan. Tidak semua langkah yang kita susun harus menjadi konsumsi publik. Di era ketika media sosial mendorong orang untuk selalu berbagi, kita sering terjebak pada dorongan untuk memperlihatkan segalanya, mimpi, target, hingga rencana pribadi. Padahal tidak semua mata yang melihat kita menatap dengan doa. Tidak semua telinga yang mendengar rencana kita mendengarkan dengan tulus. Dan tidak semua hati yang mengetahui tujuan kita menginginkan kebaikan bagi kita. Ketika rencana kita diumbar, ia tidak lagi murni menjadi milik kita. Ia berubah menjadi wacana yang bisa diperdebatkan, dipertanyakan, bahkan diremehkan oleh orang lain. Kita mengira sedang mencari dukungan, padahal yang sering muncul justru kritik, rasa iri, atau ketidakpercayaan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan kendali atas sesuatu yang tadinya begitu pribadi. Inilah mengapa rencana seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Ia seperti benih yang masih rapuh, perlu ditanam dalam tanah yang tenang, bukan dipamerkan di jalan ramai. Filosofi Stoikisme menekankan pentingnya fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Rencana adalah bagian dari kendali itu. Namun begitu diumumkan keluar, kendali berpindah sebagian. Kita mulai terpengaruh oleh opini orang lain, oleh ekspektasi yang mereka bentuk, oleh komentar yang belum tentu sejalan dengan realitas kita. Sebelum satu langkah diambil, kita sudah menanggung beban psikologis dari reaksi publik, dan itu membuat perjalanan semakin berat. Selain itu, rencana yang diumbar seringkali kehilangan makna dalam diri kita. Semakin banyak dibicarakan, semakin besar sensasi pencapaian semu yang kita rasakan. Kita merasa seolah-olah sudah dekat dengan tujuan, padahal yang baru dilakukan hanyalah berbicara. Energi yang seharusnya dipakai untuk mengeksekusi, habis untuk menjelaskan, untuk meyakinkan, bahkan untuk berdebat. Rencana tidak untuk konsumsi publik bukan berarti kita harus menutup diri dari semua orang, tetapi kita harus selektif. Ada kalanya bercerita pada mentor, sahabat dekat, atau orang yang benar-benar bisa dipercaya justru menjadi penguat. Namun bercerita pada banyak orang tanpa tujuan jelas hanya membuka pintu risiko. Sebab semakin luas lingkaran yang tahu, semakin besar kemungkinan gangguan masuk. Bayangkan seorang arsitek yang membawa rancangan rumahnya ke pasar, membiarkan siapapun melihat dan memberi komentar. Ada yang bilang desainnya aneh, ada yang bilang terlalu mahal, ada pula yang menganggapnya mustahil dibangun. Padahal sang arsitek tahu persis perhitungan dan kekuatan desain itu. Jika ia mendengarkan semua komentar, rancangan itu akan berubah-ubah, kehilangan bentuk asli, dan mungkin tidak pernah selesai. Begitu pula dengan rencana hidup kita. Jika terlalu banyak dipengaruhi opini luar, ia bisa kehilangan arah, bahkan gagal sebelum diwujudkan. Menjaga rencana tetap pribadi adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Itu artinya kita percaya bahwa tujuan kita cukup kuat untuk kita bawa sendiri, tanpa harus bergantung pada validasi orang lain. Ketika waktunya tiba, dunia tidak perlu tahu bagaimana proses kita sampai di sana. Dunia hanya akan melihat hasil yang nyata. Keheningan dalam menyimpan rencana bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Ia membuat kita lebih fokus, lebih tenang, dan lebih berorientasi pada tindakan. Kita belajar mengutamakan progres nyata dibandingkan pengakuan. Kita belajar untuk tidak terjebak dalam godaan pamer yang semu. Karena pada akhirnya, rencana bukanlah konsumsi publik. Rencana adalah tanggung jawab pribadi. Ia lahir dari hati, disusun oleh pikiran, dan diwujudkan oleh tindakan. Bukan oleh sorakan orang lain, bukan oleh tepuk tangan, dan bukan pula oleh komentar di sekitar. Dan ketika hasil akhirnya terlihat, orang akan tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang telah kita kerjakan, tanpa perlu kita jelaskan sejak awal. Hidup sering kali terasa berat bukan karena kenyataan yang kita jalani, tetapi karena ekspektasi yang melekat di pundak kita. Ekspektasi itu muncul dari orang lain, yang lahir bukan dari pemahaman mereka atas jalan kita,
melainkan dari cerita yang kita sebarkan sendiri. Setiap kali kita mengumumkan sebuah rencana, kita secara tidak sadar sedang mengundang orang lain untuk menilai, berharap, bahkan menuntut. Dari sinilah lahir apa yang disebut sebagai ekspektasi palsu. Ekspektasi palsu adalah beban yang tidak nyata, tetapi terasa nyata. Ia lahir dari gambaran yang kita berikan, bukan dari langkah yang sudah kita tempuh. Misalnya, ketika kita berkata, "Saya akan memulai bisnis besar tahun depan," orang-orang langsung membentuk bayangan di kepala mereka. Bisnis seperti apa, seberapa besar, dan kapan tepatnya itu terjadi. Jika pada akhirnya kenyataan tidak sesuai dengan gambaran itu, maka kita tampak gagal di mata mereka, meski sebenarnya kita baru saja memulai sebuah proses yang wajar. Inilah bahayanya terlalu cepat berbicara. Kita menciptakan panggung ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita perjalanan. Padahal hidup tidak pernah berjalan lurus. Ada hambatan, ada penundaan, ada kegagalan kecil yang justru bagian dari pertumbuhan. Namun ketika orang lain sudah terlanjur tahu rencana kita, setiap hambatan kecil tampak seperti kegagalan besar di mata mereka. Kita tidak hanya berjuang melawan kenyataan, tetapi juga melawan kekecewaan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan apa yang berada dalam kendali dan apa yang tidak. Ekspektasi orang lain jelas berada di luar kendali kita. Namun, jika kita sendiri yang menyalakan api ekspektasi itu dengan mengumbar rencana, maka kita sedang menjerat diri dalam sesuatu yang seharusnya bisa dihindari. Alih-alih fokus pada langkah nyata, kita sibuk memikirkan bagaimana cara memenuhi gambaran yang sudah terbentuk di benak orang lain. Menghindari ekspektasi palsu berarti melindungi diri dari beban yang tidak perlu. Saat kita memilih diam, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk berproses tanpa sorotan. Kita bisa gagal tanpa rasa malu, bangkit tanpa ditertawakan, dan mencoba lagi tanpa tekanan. Proses yang seharusnya murni menjadi pembelajaran pribadi, tidak berubah menjadi tontonan. Bayangkan seorang pelari yang sedang berlatih. Jika ia berlatih diam-diam, ia bisa gagal berulang kali, jatuh, lalu bangkit kembali tanpa ada yang tahu. Namun jika ia berteriak kepada dunia bahwa ia akan memecahkan rekor tertentu, setiap kegagalan kecil akan menjadi bahan pembicaraan. Ia bukan lagi sekadar pelari yang sedang berlatih, melainkan sosok yang dianggap gagal memenuhi janji. Beban itulah yang menggerogoti ketenangan batin. Ekspektasi palsu juga bisa menipu kita sendiri. Saat kita mengumumkan rencana, kita sering merasakan kepuasan semu, seolah-olah kita sudah dekat dengan pencapaian. Orang-orang yang memuji memberi kita sensasi pencapaian, padahal sebenarnya kita belum bergerak satu langkah pun. Sensasi itu berbahaya. Ia membuat kita merasa sudah cukup, padahal kita baru mulai. Rasa puas semu ini dapat mematikan motivasi, karena otak kita sudah merasakan hadiah yang seharusnya baru datang di akhir perjuangan. Dengan menjaga rencana tetap tersembunyi, kita menjaga motivasi tetap murni. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang membebani. Kita berjalan dengan kecepatan kita sendiri, gagal dengan cara kita sendiri, dan berhasil dengan cara kita sendiri. Dan ketika hasilnya benar-benar terwujud, orang lain akan melihatnya sebagai kejutan, bukan sebagai kewajiban yang sejak awal kita janjikan. Hidup ini tidak membutuhkan ekspektasi palsu. Yang kita butuhkan adalah progres nyata. Yang kita butuhkan adalah ruang untuk mencoba tanpa rasa takut dinilai. Dan cara paling sederhana untuk melindungi ruang itu adalah dengan belajar diam. Karena semakin sedikit yang kita katakan, semakin sedikit pula beban ekspektasi yang akan menjerat kita. Pada akhirnya, menghindari ekspektasi palsu adalah seni menjaga kebebasan diri. Kebebasan untuk bergerak, untuk gagal, untuk memperbaiki, dan untuk bangkit lagi tanpa harus menanggung tatapan kecewa orang lain. Dan dari kebebasan itu, lahirlah kekuatan sejati untuk benar-benar melangkah. Ada satu kenyataan sederhana yang sering kita lupakan. Dunia tidak benar-benar mendengar kata-kata kita. Dunia hanya menilai dari apa yang terlihat. Kata-kata bisa manis, bisa meyakinkan, bisa penuh semangat. Tetapi pada akhirnya, yang menetap di ingatan orang bukanlah janji yang kita lontarkan, melainkan bukti yang kita tunjukkan. Inilah sebabnya mengapa hasil selalu lebih nyaring daripada kata. Banyak orang jatuh dalam jebakan kata-kata.
Mereka berbicara seolah-olah sudah sampai di tujuan, padahal baru memulai langkah awal. Mereka menjelaskan dengan penuh detail, seakan semua sudah pasti terjadi, padahal realitasnya masih jauh dari selesai. Kata-kata memang mampu memberi ilusi. Ilusi bahwa kita sedang produktif, padahal sesungguhnya kita baru saja membuang energi untuk berbicara. Hasil sebaliknya tidak pernah berbohong. Hasil adalah saksi bisu dari tindakan nyata. Ia tidak membutuhkan penjelasan panjang, tidak perlu dibungkus dengan retorika. Ketika sebuah karya selesai, ketika sebuah pencapaian hadir, orang akan melihat sendiri. Mereka tidak lagi bertanya bagaimana rencananya, karena bukti sudah berbicara dengan suara yang jauh, lebih keras daripada 1000 kalimat yang pernah kita ucapkan. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah tentang apa yang kita katakan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani. Marcus Aurelius menulis, "Jangan jelaskan filsafatmu. Jalani saja." Kalimat ini sederhana, namun menohok. Sebab banyak orang pandai berbicara tentang prinsip, tentang mimpi, tentang arah hidup, namun hanya sedikit yang benar-benar menapaki jalan itu. Perbedaan antara mereka yang sekadar berkata dan mereka yang bertindak terletak pada bukti. Ketika kita memilih untuk tidak terlalu banyak bicara, kita sedang memusatkan energi pada proses. Kita berhenti mencari pengakuan dari kata-kata dan mulai membangun pengakuan lewat karya. Diam dalam perjalanan bukanlah kelemahan, tetapi strategi. Karena semakin sedikit kita bicara, semakin besar ruang yang tersedia untuk benar-benar bekerja. Hasil juga memiliki kekuatan yang unik. Ia menciptakan penghormatan tanpa perlu permintaan. Orang menghargai bukan karena kita memohon untuk dihargai, tetapi karena mereka melihat bukti yang tak terbantahkan. Kata-kata bisa diperdebatkan, tetapi hasil selalu memiliki otoritas sendiri. Seseorang boleh meragukan, boleh menertawakan, boleh meremehkan, namun ketika hasil nyata hadir, semua keraguan itu runtuh dengan sendirinya. Bayangkan seorang petani. Ia tidak berkeliling kampung setiap hari mengumumkan bahwa ia sedang menanam benih. Ia tidak menjelaskan panjang lebar bagaimana ia menyiram, memupuk, dan menjaga lahannya. Ia bekerja dalam diam, di bawah matahari, dengan peluh dan kesabaran. Lalu pada waktunya, panen tiba. Orang lain melihat hasilnya, ladang yang hijau, buah yang berlimpah, dan kerja keras yang nyata. Panen itulah yang berbicara, bukan kata-kata si petani. Dalam kehidupan kita pun demikian. Kita tidak perlu menjelaskan setiap rencana, setiap strategi, atau setiap detail langkah. Cukup kerjakan, cukup wujudkan. Pada waktunya, hasil akan menjelaskan sendiri siapa kita dan seberapa jauh kita telah melangkah. Hasil itu akan menjadi bahasa universal yang dipahami tanpa perlu kata. Lebih jauh lagi, ketika kita fokus pada hasil, kita membangun keteguhan batin. Kita tidak mudah goyah oleh komentar orang lain, karena kita tahu bahwa yang terpenting adalah apa yang bisa diwujudkan. Kita tidak lagi terjebak dalam permainan retorika kosong, tetapi benar-benar berdiri di atas pijakan nyata. Karena itulah, jangan buang energi untuk meyakinkan dunia dengan kata-kata. Dunia tidak menunggu penjelasan, dunia menunggu bukti. Biarkan dia menjadi pelindung perjalanan, dan biarkan hasil menjadi suara yang paling nyaring. Sebab pada akhirnya, yang meninggalkan jejak dalam hidup ini bukanlah apa yang kita janjikan, tetapi apa yang benar-benar kita lakukan. Kita hidup di dunia yang semakin bising. Suara-suara bersaing untuk didengar, orang-orang berlomba menunjukkan dirinya, dan hampir setiap ruang dipenuhi dengan keramaian. Namun di balik semua itu, ada satu kekuatan yang sering diremehkan, kekuatan sunyi. Sunyi bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan kondisi batin, di mana kita menemukan kendali, kejernihan, dan kekuatan sejati. Banyak orang mengira bahwa yang paling keraslah yang paling berpengaruh, bahwa yang paling sering bicara, yang paling rajin tampil, pasti yang paling kuat. Namun kenyataannya berbeda. Seringkali mereka yang tenang, yang tidak banyak berkata, justru memiliki pijakan batin yang lebih kokoh. Karena kekuatan tidak selalu lahir dari keramaian, melainkan dari kemampuan menjaga diri tetap utuh di tengah kebisingan. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian batin adalah sumber kekuatan manusia. Seorang stoik tidak terombang-ambing oleh pujian ataupun cemoohan.
Karena ia menemukan pusat gravitasinya di dalam diri. Sunyi adalah jalan menuju pusat itu. Dengan berdiam, dengan tidak selalu bereaksi, kita membangun lapisan kekuatan yang tidak mudah diguncang oleh dunia luar. Sunyi juga melatih kita untuk mendengar lebih dalam. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati yang sering tertutup oleh kebisingan eksternal. Kita lebih mudah menyadari apa yang benar-benar penting dan mana yang hanya sekadar gangguan. Dengan begitu, kita tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan demi menanggapi dunia, melainkan bergerak sesuai dengan arah yang benar-benar sejalan dengan diri kita. Banyak orang kehilangan tenaga karena terlalu sering berbicara, terlalu cepat bereaksi. Setiap komentar kecil dari orang lain dianggap penting, setiap isu diperdebatkan, setiap pujian dikejar. Energi mereka habis di permukaan, sementara di dalam tidak ada kekuatan yang dibangun. Mereka seperti ombak yang gaduh di permukaan laut, tetapi dangkal di kedalaman. Sunyi adalah kebalikannya, tenang di luar, dalam di dalam. Bayangkan seorang pemanah. Ia tidak berteriak sebelum melepaskan anak panahnya. Ia berdiri tegak dalam sunyi, menarik busur dengan konsentrasi penuh, dan dalam keheningan itu ia menemukan ketepatan. Jika ia gelisah, jika ia berisik, panahnya tidak akan pernah mencapai sasaran. Demikian pula kita. Sunyi memberi ruang untuk fokus, untuk menemukan arah, dan untuk melepaskan tindakan yang tepat pada waktunya. Kekuatan sunyi juga melindungi kita dari godaan mencari validasi. Ketika kita tidak merasa perlu bercerita atau membuktikan apapun lewat kata-kata, kita sedang membangun kemandirian emosional. Kita tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Kita tahu nilai diri kita, dan kita menjaganya dalam diam. Inilah yang membuat orang-orang yang sunyi seringkali memancarkan wibawa, yang kuat bukan karena mereka banyak berbicara, tetapi karena diam mereka penuh makna. Lebih dari itu, sunyi adalah medan latihan disiplin. Ia memaksa kita untuk menahan diri, untuk tidak selalu menuruti dorongan ego yang ingin didengar dan dilihat. Sunyi menumbuhkan kesabaran, dan dari kesabaran itulah kekuatan sejati bertumbuh. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat berteriak, melainkan siapa yang paling teguh bertahan. Namun perlu diingat, sunyi bukan berarti apatis. Sunyi bukan lari dari kehidupan, justru sunyi adalah keberanian untuk tidak larut dalam kebisingan yang sia-sia. Sunyi adalah pilihan sadar untuk menyimpan energi, untuk fokus pada hal yang benar-benar penting, dan untuk menjaga ketenangan di tengah badai. Orang yang mampu menjaga sunyi tidak mudah diprovokasi. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Pada akhirnya kekuatan sunyi adalah kekuatan yang tidak kasat mata, tetapi terasa. Ia tidak menggelegar, tetapi menembus. Ia tidak memamerkan, tetapi menggerakkan. Dalam sunyi kita menemukan kendali atas diri sendiri. Dan kendali atas diri adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi, karena dari sanalah lahir keteguhan, kebijaksanaan, dan kebebasan. Maka jangan meremehkan sunyi, jangan anggap ia kelemahan. Karena justru dalam sunyi manusia menemukan dirinya yang paling kuat. Salah satu alasan paling kuat mengapa rencana tidak sebaiknya diumbar adalah karena setiap kata yang kita keluarkan membuka peluang untuk diintervensi. Begitu rencana disampaikan, ia bukan lagi milik kita sepenuhnya. Ia menjadi konsumsi orang lain, dan bersama dengan itu datanglah komentar, saran yang tidak diminta, keraguan, bahkan kritik yang bisa melemahkan. Padahal, tidak semua gangguan itu benar-benar perlu kita dengar, dan tidak semua kritik lahir dari niat baik. Gangguan hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang tampak halus seperti ucapan, "Apakah kamu yakin bisa melakukannya?" Atau, "Bukankah itu terlalu sulit bagimu?" Sekilas terdengar wajar, bahkan seperti perhatian, tetapi di balik itu ada benih keraguan yang bisa merusak keyakinan kita. Ada pula gangguan yang lebih jelas, berupa cemoohan, perbandingan, atau penghakiman. Semua itu berpotensi membuat kita kehilangan fokus pada tujuan yang sebenarnya. Disinilah pentingnya menjaga jarak antara rencana pribadi dengan telinga publik. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin sedikit pula ruang bagi kritik yang tidak membangun untuk masuk. Kita hanya akan menerima opini dari orang-orang yang benar-benar relevan dan kita percayai, bukan dari keramaian yang hanya mengomentari tanpa memahami konteks.
Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memilih untuk merespons. Namun jika kita bisa mencegah sejak awal, agar pintu gangguan tidak terbuka lebar, mengapa harus menempuh jalan yang melelahkan? Diam bukan berarti anti kritik, tetapi bijak dalam memilih kritik mana yang layak didengar. Dengan menjaga rencana tetap dalam lingkaran kecil, kita menyeleksi suara yang masuk, sehingga fokus tetap terjaga. Kritik yang terlalu dini seringkali merusak bukan karena kebenarannya, melainkan karena waktu yang salah. Rencana yang masih dalam tahap benih ibarat tunas muda. Ia rapuh, rentan, dan butuh perlindungan. Jika pada tahap itu kritik datang terlalu keras, tunas bisa patah sebelum sempat tumbuh. Namun jika tunas dibiarkan berkembang lebih kuat, barulah ia mampu menghadapi terpaan angin. Begitu juga dengan ide dan rencana. Ada waktunya dibuka untuk kritik, tetapi bukan sejak awal ketika ia masih rentan. Lebih dari itu, sebagian kritik lahir bukan dari niat membantu, melainkan dari rasa iri atau ketidakpercayaan orang lain. Ada orang yang tidak nyaman melihat kita bergerak maju, karena itu mengingatkan mereka pada stagnasi dalam hidup mereka sendiri. Alih-alih mendukung, mereka memilih meremehkan, seolah ingin menarik kita kembali agar tetap berada di level yang sama dengan mereka. Jika kita terlalu cepat membuka diri, kita memberi mereka kesempatan untuk menanamkan keraguan. Dengan mengurangi gangguan dan kritik, kita sedang menciptakan ruang aman bagi diri sendiri untuk tumbuh. Ruang di mana kita bisa gagal tanpa ditonton, mencoba tanpa dihakimi, dan bangkit tanpa diremehkan. Ruang ini penting untuk menjaga motivasi tetap hidup. Sebab tidak ada yang lebih melemahkan daripada harus menjelaskan alasan kita gagal kepada orang yang bahkan tidak benar-benar peduli. Bayangkan seorang pelukis yang sedang merintis karyanya. Jika ia menunjukkan setiap goresan awal kepada publik, ia akan dihujani komentar. Warnanya kurang bagus, komposisinya aneh, lukisan orang lain lebih indah. Kritik seperti itu bisa membuat pelukis kehilangan semangat sebelum karyanya selesai. Namun jika ia menunggu sampai karya matang, kritik yang datang akan lebih relevan, karena karya itu sudah berdiri tegak sebagai sesuatu yang utuh. Dengan kata lain, menjaga rencana tetap tertutup bukan hanya soal kerahasiaan, tetapi juga soal strategi. Strategi untuk mengurangi kebisingan, menghindari komentar yang melemahkan, dan menyaring kritik agar datang pada waktu yang tepat. Saat fokus terjaga, energi tidak terpecah untuk melawan suara-suara luar, melainkan terkonsentrasi untuk mewujudkan langkah nyata. Pada akhirnya, hidup ini sudah cukup berat dengan tantangan yang ada di dalamnya. Tidak perlu ditambah dengan beban kritik dan gangguan yang sebenarnya bisa kita hindari. Diam bukan berarti takut, melainkan pilihan untuk menjaga diri dari intervensi yang sia-sia. Karena setiap langkah besar butuh ruang hening untuk bertumbuh, dan setiap pencapaian besar butuh proses tanpa gangguan. Tidak ada rencana seberapa pun cemerlangnya yang akan berarti tanpa disiplin batin untuk menjaganya tetap berjalan. Diam, menjaga energi, mengurangi gangguan, semua itu pada akhirnya bermuara pada satu inti. Kemampuan kita mengendalikan diri. Disiplin batin adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah tujuan akan benar-benar terwujud atau hanya berakhir sebagai wacana yang hilang ditelan waktu. Disiplin batin bukan sekadar kemampuan untuk bangun pagi atau menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah kekuatan untuk tetap teguh ketika tidak ada yang menyaksikan, untuk konsisten ketika godaan begitu kuat, untuk melangkah tanpa harus dimotivasi orang lain. Ia adalah pengendalian diri yang lahir dari dalam, bukan dari dorongan luar. Seringkali manusia gagal bukan karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, melainkan karena mereka tidak mampu menguasai diri sendiri. Mereka tahu bahwa menunda pekerjaan akan merugikan, tetapi tetap melakukannya. Mereka sadar bahwa membuang waktu pada hal yang sia-sia hanya akan menjauhkan mereka dari tujuan, tetapi tetap terjebak di dalamnya. Inilah bentuk lemahnya disiplin batin. Stoikisme mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah dunia luar, melainkan dirinya sendiri. Ketika pikiran bercabang, ketika keinginan liar menguasai, ketika emosi mudah terpancing, maka fokus pun tercerai-berai. Disiplin batin hadir untuk merapikan semua itu, agar kita tidak menjadi budak dari nafsu sesaat,
melainkan penguasa atas diri sendiri. Dalam membangun disiplin batin, kita perlu memahami bahwa kebebasan sejati justru lahir dari keteraturan diri. Tanpa disiplin, kita mudah tergoda untuk berbicara sebelum waktunya, mengumbar rencana hanya demi pengakuan cepat, atau mencari validasi eksternal untuk menutupi ketidakpastian dalam diri. Namun, dengan disiplin, kita memilih diam, memilih fokus, memilih bekerja dalam senyap, karena kita tahu itulah jalan yang lebih kuat. Disiplin batin juga melatih kita untuk menahan diri dari reaksi berlebihan terhadap kritik atau gangguan. Alih-alih membalas, kita belajar mengabaikan. Alih-alih terjebak dalam drama luar, kita mengarahkan energi ke dalam langkah nyata. Seperti seorang prajurit yang berlatih keras, bukan untuk pamer, melainkan untuk siap menghadapi pertempuran yang sebenarnya. Disiplin batin menyiapkan kita menghadapi kerasnya kenyataan hidup. Namun, membangun disiplin batin bukanlah perkara sehari atau seminggu. Ia adalah proses panjang, terbentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Setiap kali kita memilih fokus daripada terdistraksi, setiap kali kita memilih diam daripada mengumbar, setiap kali kita memilih menunda kepuasan instan demi hasil jangka panjang, saat itulah disiplin batin sedikit demi sedikit terbentuk. Kita perlu mengingat bahwa dunia tidak memberi hadiah bagi orang yang sekadar berencana, melainkan bagi mereka yang konsisten mengeksekusi. Disiplin batin adalah jembatan yang menghubungkan niat dengan kenyataan. Tanpa itu, rencana hanya akan menguap menjadi fantasi. Dengan itu, bahkan rencana kecil pun bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar. Bayangkan seorang penulis yang ingin menyelesaikan sebuah buku. Ia bisa saja berbicara kemana-mana tentang idenya, mendapatkan pujian karena wawasannya, dan merasa puas hanya dengan pengakuan itu. Tetapi jika tidak ada disiplin batin untuk menulis setiap hari, tidak peduli seberapa sulit atau melelahkan, bukunya tidak akan pernah selesai. Perbedaannya terletak pada keberanian menundukkan diri pada disiplin, bukan pada kata-kata yang diumbar. Dalam hening, disiplin batin menemukan kekuatannya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya ada konsistensi yang dijaga. Inilah yang pada akhirnya melahirkan hasil yang nyata. Dan ketika hasil itu muncul, ia akan berbicara lebih keras daripada semua rencana yang pernah diucapkan. Pada akhirnya, membangun disiplin batin adalah bentuk tertinggi dari menghormati diri sendiri. Kita menunjukkan kepada diri kita bahwa kita mampu menepati janji, meski tidak ada yang mengawasi. Kita membuktikan bahwa komitmen bukan sekadar kata, melainkan tindakan. Dan dari situlah lahir kekuatan sejati, kekuatan yang tidak mudah goyah oleh apapun dari luar. Dalam kehidupan, seringkali manusia terjebak pada ilusi sorak-sorai. Mereka mendambakan tepuk tangan, pengakuan, dan sorotan, seakan-akan nilai sebuah usaha hanya sah jika dirayakan oleh banyak orang. Padahal, inti dari sebuah perjalanan bukanlah tepuk tangan di akhir, melainkan proses panjang yang membentuk karakter, keteguhan, dan kekuatan batin. Sorak-sorai bisa memabukkan. Saat orang bertepuk tangan, kita merasa diri besar, padahal mungkin pencapaian itu masih kecil. Sebaliknya, ketika tidak ada yang memperhatikan, kita merasa usaha sia-sia, padahal proses itulah yang sesungguhnya berharga. Sorak-sorai hanyalah gema sesaat, sedangkan proses adalah batu pondasi yang menetapkan siapa kita. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak boleh menambatkan kebahagiaannya pada hal-hal yang berada di luar kendali. Tepuk tangan orang lain adalah di luar kuasa kita. Hari ini mereka memuji, besok mereka bisa mencela. Jika hidup ditopang oleh validasi eksternal, maka batin akan rapuh, mudah runtuh ketika sorak-sorai berhenti. Tetapi bila kita mampu menghargai proses itu sendiri, maka kita tidak lagi bergantung pada suara luar. Kita menjadi teguh karena tahu bahwa nilai sejati ada pada kerja yang dilakukan, bukan pada riuh rendah yang mengikutinya. Menghargai proses berarti mencintai langkah kecil yang diulang setiap hari, meski tidak ada yang menonton. Seorang atlet sejati bukanlah dia yang menunggu sorak di stadion, melainkan dia yang berlatih dalam sunyi, berkeringat saat semua tertidur, menahan lelah demi membangun kekuatan. Sorak-sorai hanya datang di hari pertandingan, tetapi proses panjang itu berlangsung setiap hari.
Itulah nilai yang tidak terlihat, namun sesungguhnya menentukan segalanya. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang menghargai proses tidak tergesa-gesa menceritakan rencananya, karena ia tahu bahwa yang terpenting bukanlah pujian atas niat, melainkan konsistensi atas tindakan. Ia tidak membutuhkan pengakuan untuk bisa bergerak. Ia bergerak karena itu sudah menjadi komitmen dengan dirinya sendiri. Ada satu kebijaksanaan kuno yang patut direnungkan. Seorang tukang kayu tidak mengukur dirinya dari tepuk tangan, tetapi dari ketepatan ukirannya. Mananya jelas kualitas pekerjaan tidak ditentukan oleh suara luar, melainkan oleh kesungguhan yang melekat pada setiap detail. Jika kita hanya mengejar sorak-sorai, maka kita akan mengabaikan keseriusan proses karena tergesa-gesa ingin hasil terlihat. Tetapi bila kita menghargai proses, maka hasil akan datang dengan sendirinya. Dan ketika tiba waktunya, hasil itu berbicara tanpa butuh riuh. Menghargai proses juga berarti siap menerima kesulitan tanpa mengeluh. Tidak ada jalan besar tanpa rintangan. Proses itu seringkali sunyi, melelahkan, bahkan membuat kita ragu. Namun disitulah karakter ditempa. Tanpa tempaan, kita hanya akan menjadi rapuh. Sorak-sorai tidak bisa membentuk keteguhan, hanya proses yang bisa. Lebih jauh lagi ketika kita belajar mencintai proses, kita membebaskan diri dari kecemasan. Kita tidak lagi bertanya, apakah orang akan menyukai hasilku, melainkan, apakah aku sudah memberikan yang terbaik hari ini? Pertanyaan kedua jauh lebih membangun, karena fokusnya ada pada kendali diri, bukan pada ekspektasi orang lain. Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik, menjaga pikiran tetap pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan perlu diingat, sorak-sorai akan padam, tetapi hasil dari proses akan tetap tinggal. Orang mungkin melupakan tepuk tangan yang pernah diberikan, tetapi buah dari kerja keras akan bertahan lama. Bahkan, seringkali yang lebih berharga bukanlah hasil itu sendiri, melainkan siapa kita setelah melalui proses panjang tersebut. Oleh karena itu, jangan terlalu sibuk mengejar pengakuan. Jangan biarkan sorak-sorai menjadi tujuan, karena ia hanya fata morgana yang menyesatkan. Hargailah proses, jalani dengan tenang, dengan disiplin, dengan kesabaran. Biarkan hasil berbicara pada waktunya, dan biarkan batin kita menemukan kebanggaan, bukan karena orang lain bertepuk tangan, tetapi karena kita tahu telah menepati janji pada diri sendiri. Pada akhirnya, sorak-sorai adalah milik orang lain, tetapi proses adalah milik kita. Jika kita mampu menghargainya, maka kita akan menemukan kepuasan yang tidak tergantung pada siapapun, sebuah kepuasan yang lebih murni, lebih abadi, dan jauh lebih kuat. Ada satu kekuatan yang jarang dibicarakan, tetapi sesungguhnya menentukan kualitas hidup seseorang, kemandirian emosional. Ia bukan hanya tentang mampu berdiri sendiri secara fisik atau materi, melainkan tentang kemampuan mengendalikan batin, agar tidak mudah goyah oleh pujian, kritik, atau bahkan penolakan orang lain. Manusia yang bergantung pada pengakuan eksternal akan hidup layaknya kapal tanpa jangkar, mudah terombang-ambing oleh ombak opini, dan selalu mencari arah dari pandangan orang lain. Hari ini ia merasa berharga karena dipuji, besok ia merasa rendah karena dihina. Hidup seperti itu tidak pernah tenang, sebab nilai diri selalu digantungkan pada sesuatu yang di luar kendali. Kemandirian emosional justru membebaskan kita dari ketergantungan itu. Ia membuat kita mampu berdiri tegak, meski dunia sunyi tanpa tepuk tangan. Ia menuntun kita untuk tetap percaya diri, meski kritik datang bertubi-tubi. Sebab kita tahu, harga diri tidak ditentukan oleh suara luar, melainkan oleh kesetiaan pada prinsip, nilai, dan integritas diri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan manusia lahir ketika ia mampu mengendalikan apa yang bisa ia kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa. Orang lain boleh berkata apa saja, tetapi emosi kita adalah milik kita. Saat kita membiarkan komentar mengendalikan batin, kita menyerahkan kekuasaan itu pada orang lain. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap tenang, kita sedang menegaskan, hanya kita yang berhak menentukan isi hati kita. Kemandirian emosional bukan berarti menutup diri dari dunia atau menolak hubungan dengan orang lain. Justru sebaliknya, ia membuat hubungan menjadi lebih sehat,
Karena kita tidak lagi menuntut orang lain untuk menjadi sumber kebahagiaan kita. Kita bisa berbagi cinta tanpa rasa takut ditinggalkan. Kita bisa memberi kebaikan tanpa berharap imbalan. Kita bisa mendukung tanpa harus dikembalikan. Hubungan yang demikian lahir dari kelimpahan, bukan dari kekosongan yang menuntut diisi. Namun membangun kemandirian emosional bukanlah perkara mudah. Ia menuntut latihan panjang, disiplin batin, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Kita harus berani jujur terhadap emosi yang muncul, mengakuinya, lalu mengelolanya dengan sadar. Amarah, iri, kecewa, atau rasa takut tidak bisa dihapus begitu saja, tetapi bisa dipahami dan dikendalikan. Inilah seni yang harus dipelajari. Menguasai emosi, bukan dikuasai olehnya. Kemandirian emosional juga berarti tidak mudah terjebak dalam drama sosial. Banyak orang kelelahan bukan karena pekerjaan mereka, melainkan karena reaksi emosional terhadap komentar, perbandingan, dan tekanan sosial. Mereka sibuk menjawab, membela diri, atau membuktikan sesuatu pada orang lain, padahal ketenangan bisa hadir ketika kita memilih untuk tidak ikut larut. Kadang kekuatan terbesar justru terletak pada diam, pada kemampuan untuk tidak bereaksi secara impulsif. Lebih jauh, kemandirian emosional memberi kita keberanian untuk menjalani jalan yang berbeda. Kita tidak lagi takut dianggap aneh, tidak lagi cemas bila tidak sesuai standar mayoritas. Sebab kita tahu, hidup bukanlah perlombaan popularitas, melainkan perjalanan menemukan kebenaran diri. Orang yang mandiri secara emosional bisa menolak arus, karena ia memiliki pegangan yang kuat di dalam batin. Dan yang paling penting, kemandirian emosional melahirkan kebebasan sejati. Bebas dari rasa takut ditolak, bebas dari kecanduan validasi, bebas dari jerat rasa iri karena perbandingan. Kebebasan ini bukan berarti tanpa masalah, tetapi berarti mampu menghadapinya dengan tenang, tanpa kehilangan arah. Dengan kemandirian emosional, kita akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah benar-benar terletak di luar diri. Ia bukan hasil dari tepuk tangan, bukan hadiah dari orang lain, melainkan buah dari kemampuan menjaga batin tetap stabil di tengah badai. Inilah puncak kekuatan manusia, menjadi tuan atas dirinya sendiri. Ada satu kebenaran yang sering kita abaikan. Waktu selalu menjadi hakim yang paling adil. Banyak orang tergesa-gesa ingin menjelaskan diri, ingin menunjukkan rencana, atau ingin meyakinkan dunia tentang potensi yang dimiliki. Mereka merasa bila tidak segera berbicara, dunia tidak akan tahu siapa mereka. Padahal segala kata-kata itu akan kehilangan makna ketika tidak diiringi bukti. Sebaliknya, ketika hasil nyata telah hadir, dunia akan melihat meskipun kita tidak pernah mengucapkannya. Inilah mengapa diam seringkali lebih berharga daripada pernyataan. Karena pada akhirnya bukan suara kita yang membuat orang percaya, melainkan hasil dari kerja keras yang konsisten. Waktu akan berbicara dan suara waktu lebih lantang daripada segala retorika. Seorang bijak berkata, jangan terburu-buru membela diri, karena kebenaran akan membela dirinya sendiri. Begitu pula dalam perjalanan hidup. Jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, jika kita memelihara komitmen tanpa henti, waktu akan menyingkapkan kualitas kita. Mereka yang meremehkan hari ini, kelak akan melihat hasil yang tidak bisa mereka bantah. Mereka yang meragukan, perlahan akan diam ketika bukti berdiri di depan mata. Waktu berbicara dengan cara yang unik. Ia tidak terburu-buru, tetapi juga tidak pernah berhenti. Ia menguji kita dengan kesabaran, dengan konsistensi, dengan keteguhan untuk tetap berjalan meski belum ada yang melihat. Waktu menyingkirkan kebohongan, mengikis kepura-puraan, dan pada akhirnya menyisakan kebenaran. Itulah mengapa orang yang benar-benar berpegang pada kerja nyata tidak perlu banyak bicara. Ia cukup menunggu. Karena waktulah yang akan menjadi saksi sekaligus juru bicara. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang berada dalam kendali kita. Tindakan, usaha, dan pilihan sikap. Sementara hasil, pengakuan, dan penilaian orang lain berada di luar kendali. Maka tugas kita hanyalah terus melangkah, tanpa terganggu oleh suara eksternal. Kita tidak perlu tergesa-gesa membuktikan diri dengan kata-kata, karena pada waktunya, bukti nyata akan menjawab semua pertanyaan. Ketika waktu berbicara, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Tidak ada yang bisa membantah usaha bertahun-tahun yang membentuk karakter. Tidak ada yang bisa menolak hasil kerja keras yang lahir dari konsistensi.
Bahkan mereka yang pernah mencibir pun akan diam, karena bukti tidak membutuhkan pembelaan. Namun, bersabar menunggu saat waktu berbicara bukan perkara mudah. Dalam era sekarang, manusia ingin segalanya instan. Kesuksesan cepat, pengakuan segera, hasil yang terlihat tanpa proses panjang. Padahal segala yang instan jarang bertahan lama. Yang bertahan hanyalah yang tumbuh perlahan, yang diuji waktu, yang berakar kuat meski tak terlihat di permukaan. Orang yang bijak memilih untuk tidak tergesa. Ia memahami bahwa waktunya akan tiba asal ia setia pada jalan yang dipilih. Ia tidak goyah ketika diremehkan, tidak lemah ketika ditertawakan, tidak sombong ketika mendapat sedikit keberhasilan. Ia tahu, semua itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang. Ia percaya bahwa ketika waktunya tiba, hasil akan berbicara dengan sendirinya. Dan pada saat itu, ia tidak lagi perlu menjelaskan siapa dirinya. Maka janganlah kita menghabiskan energi untuk membuktikan diri dengan kata-kata. Jangan pula kita merasa cemas bila orang lain belum melihat usaha kita. Yang terpenting adalah terus berjalan, terus berusaha, dan terus menjaga integritas. Biarkan waktu yang berbicara, karena suara waktu lebih jujur daripada suara manusia. Ia tidak bisa disuap, tidak bisa diatur, dan tidak bisa dimanipulasi. Ia hanya menyingkap apa yang sungguh-sungguh dikerjakan. Pada akhirnya, diam kita hari ini bukan berarti kelemahan. Itu adalah persiapan. Dan ketika waktu berbicara, dunia akan tahu tanpa kita harus menjelaskannya lagi. Hidup selalu memberi kita pilihan, mengumbar rencana dengan kata-kata yang cepat hilang, atau berjalan diam-diam dan membiarkan waktu menjadi saksi. Kita sudah melihat, dari diam yang menjaga energi, hingga saat di mana waktu sendiri berbicara, bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari sorak-sorai atau pengakuan semu, melainkan dari keteguhan hati dan kesabaran menjalani proses. Di dunia yang bising oleh opini dan tuntutan, kita memerlukan ruang untuk kembali pada inti, membangun diri dengan tenang, melangkah tanpa banyak bicara, dan membiarkan hasil menjadi jawaban. Itulah arah baru, sebuah jalan untuk menemukan kekuatan dalam keheningan dan kejernihan dalam tindakan nyata. Jika Anda ingin terus berjalan di jalan ini, menemukan kedalaman berpikir, keteguhan hati, dan inspirasi untuk membangun hidup dengan prinsip yang kokoh, bergabunglah bersama kami di Arah Baru. Karena setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa menjadi titik balik menuju diri yang lebih utuh.